Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifkiansah, SE MAK. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Mega Buana Palopo, Fakultas Bisnis, Program Studi Sarjana Kewirausahaan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester ganjil. Pada mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 2 teori, 1 praktek. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar akuntansi, konsep akuntansi, serta pencatatan, ringkasan, dan pelaporan informasi keuangan bagi perusahaan. Saya akan menjelaskan terkait kemampuan yang diharap setelah mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu berpikir kritis dan logis dalam menjelaskan prinsip-prinsip dasar, konsep akuntansi, serta pencatatan, ringkasan, dan pelaporan informasi keuangan bagi perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat laporan keuangan, jurnal umum, buku besar, jurnal penutup, daftar saldo penutup, dan jurnal balik. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adapun pokok bahasanya yaitu yang pertama konsep dasar akuntansi, yang kedua transaksi dan akun, yang ketiga penggolongan, yang keempat neraca lajur, yang kelima siklus akuntansi perusahaan jasa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus. Penilaian saya berikan mata kuliah ini, yang pertama itu kehadiran 10%, tugas mandiri atau kelompok, dan kuis 20%, ujian tengah semester atau UTS 35%, ujian akhir semester atau UAS 35%. Sekian video perkenalan diri dari saya. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita masuk perkuliahan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi dengan siklus akuntansi ya. Sebelum masuk dengan pembahasan ini, terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada kalian, masih ingat nggak tentang pertemuan minggu lalu masalah tentang akuntansi atau pengertiannya akuntansi, fungsinya akuntansi apa? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang fungsi akuntansi, Pak. Ya, fungsinya apa? Fungsi akuntansi itu untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan untuk perusahaan, Pak. Oh ya, baik sekali ya.
Fungsi akuntansi itu adalah untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada perusahaan ya. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang siklus akuntansi yang apa-apa saja yang perlu dibahas di materi ini. Yang pertama kita bahas adalah apa sih pengertiannya siklus akuntansi. Ini ada di PowerPoint ini dijelaskan bahwa siklus akuntansi adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat kejadian ekonomi perusahaan secara sistematis ya. Jadi pengertiannya siklus akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi dan mencatat kejadian ekonomi perusahaan secara sistematis. Di situ dia juga ada tujuannya untuk menghasilkan laporan keuangan akurat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan ya. Sebelum kita membuat laporan keuangan itu, yang pertama itu tahap pertama itu adalah identifikasi, yaitu seperti apa identifikasi ya, itu adalah pengumpulan data-data laporan keuangan yang seperti transaksi-transaksi yang berupa nota atau kwitansi. Oke, tahap kedua adalah mencatat dalam jurnal, yaitu ketika kalian sudah mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi, di situ kita masukkan pencatatan jurnal ya, yaitu jurnal umum. Di situ ya, yang di situ jurnal umumnya itu pembahasnya itu ketika kita melakukan transaksi, kita akan menulis jurnal umumnya di situ. Contohnya seperti ketika kalian mau beli peralatan, ya di situ kita kasih masuk jurnal umumnya di situ membeli peralatan, kemudian dikasih masuk kas ya. Jadi di situ terlapor bahwa pada saat itu kita melakukan transaksi yaitu membeli peralatan kantor. Terus selanjutnya lagi tahap 3 itu adalah posting ke buku besar, yaitu buku besar itu berbentuk T besar ya. Di situ kita kelompokkan semua, yang mana kelompokan itu kita kumpulkan kas dijadikan satu, terus beban-beban dijadikan satu, terus peralatan, pembelian itu semua dijadikan satu. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa jumlah yang dikeluarkan pada saat transaksi tersebut. Ya, tahap selanjutnya itu tahap keempat sampai kelima ya, yang mana tahap keempat itu neraca saldo. Cara pembuatannya itu adalah tanggal, akun, debit, dan kredit. Terus di situ tujuannya buat apa? Kalau neraca saldo itu tujuannya untuk mengetahui laporan keuangan seimbang nggak antara debit sama kredit. Kalau nggak seimbang itu pasti ada nama kesalahan di situ ya. Kalian mungkin mencatat di situ nilai angkanya berapa, mungkin disitulah mengalami kesalahan-kesalahan. Maka dari itu kita harus perhatikan cara membuat neraca saldo. Tahap selanjutnya lagi pembuatan jurnal penyelesaian. Di sini untuk mengetahui pencatatan yang sudah dicatat sebelumnya ya. Contohnya kayak penyusutan aset, beban masih harus dibayar, pendapatan ditanggung. Nah, itu semua masuk di jurnal penyelesaian ketika kalian mempunyai penyusutan. Ya, 3 komponen inilah yang menentukan laporan keuangan. Di situ sebagai perusahaan bisa mengetahui bagaimana laporan keuangan itu stabil atau tidak stabil ya. Nah, di situ dilihat dari laporan keuangannya ya. Next selanjutnya itu adalah tahap 7 sampai 8 yaitu jurnal penutup. Di sini jurnal penutup adalah menutup akun pendapatan dan beban agar saldo menjadi nol di awal periode baru. Ya, di situ bagiannya jurnal penutup itu adalah akun pendapatan ditutup dengan istighfar laba rugi, terus akun beban ditutup dengan ikhtisar laba rugi, terus ikhtisar laba rugi dipindahkan ke modal, dan
akun previous ditutup ke modal. Nah, itulah bagian jurnal penutup ya. Nah, di next selanjutnya adalah jurnal saldo penutupan. Di situ tujuannya adalah untuk mengetahui saldo akhir sesuai akun nominal ditutup ya. Di situ bagiannya itu yang pertama itu hanya akun permanen yang tersisa. Terus yang kedua itu memastikan saldo akun aset, liabilitas, dan ekuitas benar. Menjadi yang ketiga itu menjadi dasar pencatatan periode berikut. Yang terakhir adalah memverifikasi keseimbangan debit dan kredit, yaitu semua ya tahap-tahap ketika kita melakukan laporan keuangan. Ada 8 tahap ya dalam proses pelaporan keuangan. Itu tadi mulai dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan. Ya, ringkasan dari materi yang berjudul siklus akuntansi di sini saya akan menjelaskan ada 8 tahap yang kalian harus pahami mulai dari awal sampai akhir tadi sudah saya jelaskan. Terus di sini ya inilah ada contoh kasus ya kepada kalian supaya lebih paham lagi. Di sini saya kasih satu soal, yaitu yang mana soalnya itu tentang perusahaan dealer ya, yang dealernya namanya Dealer Sanjaya. Di sini ada transaksi semua di sini. Contoh soalnya yaitu 1 Maret Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadi ke kas perusahaan sebesar 45 juta ya. Bagaimana transaksinya? Yang begini transaksinya, jadi pada tanggal 1 Maret itu dia melakukan modal ya. Di situ kita kasih masuk nama akunnya itu kas. Kas itu masuk di debit ya 45 ya di situ. Terus modal Tuan Sanjaya juga masuk di kredit juga 45. Ya, jadi pada tanggal 1 Maret itu transaksinya ya. Ya, next. Pada tanggal 4 Maret untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Transaksinya adalah kas itu masuk di debit 25, kemudian Tuan Sanjaya berhutang ya ke bank, dia tulis lagi transaksi situ hutang Bank BCA sebesar 25 juta ya. Itu pada tanggal 4 Maret. Terus tanggal 6 Maret ya, itu keterangannya Dealer Sanjaya membeli perlengkapan lagi sebesar 7 juta secara tunai ya. Jadi transaksinya itu dia tanggal 6 Maret dia membeli perlengkapan sebesar 7 juta. Kemudian kasnya lagi berkurang ya. Kalau kita membeli perlengkapan itu pasti kas berkurang. Jadi kita tulis kas itu 7 juta ke kredit ya. Next, tanggal 9 Maret Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Di situ transaksinya dia itu tanggal 9 Maret previous Tuan Sanjaya sebesar 5 juta ke debit, kemudian kas lagi berkurang karena dia dipakai lagi buat jalan-jalan. Itu masuk tulis lagi di akun, nama akun kas berkurang sebesar 5 juta ya. Ingat itu tanggal 9 Maret. Next lagi tanggal 12 Maret ya. Ya, Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur. Itu dari toko Bintang Timur diingat senilai 20 juta, tapi secara kredit. Jadi Tuan Sanjaya membeli ini secara kredit ya, mempunyai utang ke Bintang Timur. Transaksinya gimana? Di sini ditulis tanggal berapa tadi? 12 Maret ya. Di situ dia membeli lagi perlengkapan ke toko mana tadi? Bintang Timur ya.
perlengkapan sebesar 20 juta. Nah, itu diingat, Tuan Sanjaya membeli lagi perlengkapan 20 juta lagi ke toko Bintang Timur. Terus kemudian secara kredit ya. Jadi Sanjaya punya utang lagi ke toko Bintang sebesar 20 juta. 20 juta ya. Diingat ya. Tanggal sekarang tanggal 15 Maret lagi. Mana 15? Oh ya, 15 Maret Sanjaya menerima pendapat jasa otomotif sebesar 15 juta, ya kan? Ingat bagaimana transaksinya? Ya. Transaksinya dia kas bertambah kan, pendapatan kan? Jadi kas itu bertambah, terus bertambah juga pendapatan jasa. Tadi kan jasa ya. Jadi masuk pendapatan jasa di situ sebesar 15 juta, yaitu ya transaksinya ya. Next lagi tanggal 17 yaitu Sanjaya membayar sebagian utang, ya kan? Tadi kan berutang dia di Bintang Timur, ya kan? Dia tanggal 17 lagi dia membayar, ceritanya mencicil lah kreditnya itu. Di situ tanggal 17 bagaimana transaksinya? Itu utang usaha, jadi dia membayar utangnya sebesar 9.700.000 kan, ya kan? Terus kalau kita membayar utang, kas kita kan berkurang lagi ya. Pasti berkurang lagi kas kita. Jadi transaksinya masuk di kredit lagi, uang kita berkurang lagi. Terus next tanggal 25 Maret ya. Sanjaya membayar gaji karyawan ini. Jadi gaji karyawan lagi dibayar tanggal 26 Maret 25 ya, sorry. 25 ya. Jadi keterangannya beban gaji. Beban itu adalah kebutuhan setiap bulan ya yang perlu kita bayar di situ sebesar 6.200.000. Jadi kalau kita membayar beban, itu kas kita berkurang lagi. Itu jadi tulis lagi kas masuk di kredit sebesar 6.200.000 ya. Ya, next lagi tanggal 26 Maret. 26 Maret itu dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil. Nah, itu sebesar 11 juta. Dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Ingat, akan diterima 1 bulan kemudian ya. Di situ transaksinya kayak apa? Kita lihat di sini tanggal berapa tadi? 26 ya. Diingat 26. Jadi piutang usaha itu, tahu kan penjelasan yang kemarin itu piutang usaha apa? Di situ adalah pendapatan yang akan diterima apa tadi? Akan diterima itu ya. Kemudian ya, jadi di sini masuknya itu piutang usaha sebesar 11 juta. Selanjutnya keterangannya pendapatan jasa, masukkan pendapatan kan? Naik lagi pendapatan jasa kita sebesar 11 juta, yaitu ya. Next lagi tanggal 27 mana perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta ya. Di situ bagaimana transaksinya? 20 apa tadi? 27 ya. Di situ beban perlengkapan kita. Di situ kita mempunyai beban perlengkapan itu sebesar 8 juta ya. Jadi mungkin peralatannya butuh diperbaiki atau diservis lagi, ya itu kita keluarkan lagi ya beban itu lagi. Terus keterangannya yang dibawa adalah perlengkapan ya kan, masuk 8 juta. Next tanggal 29 apa sih itu? Tagihan pembayaran listrik. Ingat tagihan ya, itu termasuk beban kita ya. Dalam 1 bulan kita harus bayar. Kemudian tagihan PDAM itu sebesar 120.000 ya. Jadi transaksinya itu seperti ini, beban listrik, terus beban air, PDAM, kemudian kas, karena kas kita berkurang lagi kan, untuk membayar itu beban-beban. Ingat, kalau ketika kita mau keluarkan itu pasti kas kita berkurang lagi ya kan. Next tanggal 31 di situ Sanjaya membayar uang sewa lagi. Ini berkurang lagi kas kita lagi. Itu bagaimana transaksinya seperti
yang begini ya, sewa dibayar di muka sebesar 15 juta, berkurang lagi kas kita sebesar 15 juta. Itu totalnya ini ya, ini jurnal umum atau jurnal transaksi ya. Di situ kita melakukan semua kegiatan transaksi mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret ya. Terus apalagi yang diminta di situ laporan laba rugi ya. Nah, caranya gimana? Selanjutnya itu adalah buku besar ya. Buku besar itu kita mengelompokkan semua akun-akun ya. Mulai dari kas, terus apalagi yang akun-akun mau dikelompokkan sendiri-sendiri. Perlengkapan, beban, utang, apalagi sewa dibayar di muka, itu semua ya, dikelompok-kelompokkan semua. Di situ setelah dikelompokkan seperti ini ya, contohnya ya, ini hasilnya begini ya. Kalau ini sudah jadi, ini fixnya begini, buku besarnya, ini seperti begini, dikelompok-kelompokkan ini pendapatan jasa tadi berapa, kita tulis di sini, dia masuk ke kredit, itu ya, di situ diingat pendapatan itu buku besar. Next, ini semua kita kelompokkan satu persatu ya. Ini namanya buku besar ya. Ini kalian bisa lihat di situ dikelompokkan semua buku-buku besar semua. Setelah ini, apalagi yang mau ditransaksikan lagi ya? Transaksikan lagi adalah neraca saldo ya. Di situ setelah itu dikumpulkan semua, kemudian dijumlah. Disinilah harus kalian tahu bahwa kalau kalian ini tidak seimbang, di situ ada namanya kesalahan dari kalian memasukkan nilai ya. Jadi kalau kalian mengisi ini harus hati-hati. Karena kalau salah sedikit saja 1 nol, pasti di sini tidak seimbang. Di situ dianggap kalian dianggap kalian mencurangi laporan keuangan ya. Di situ. Setelah ini kalian next lagi adalah laporan laba rugi ya. Di sini dilihat pendapatan dealer Sanjaya berapa di situ. Di situ akun-akunnya seperti pendapatan yang pertama tadi, pendapatannya sebesar 25 juta, kemudian beban-bebannya itu semua ada berapa beban itu yang dikeluarkan tadi dealer Sanjaya? 5 ya. Apa saja itu bebannya? Perlengkapan, gaji, listrik, PDAM, dan sewa ya. Itu semua ya. Ini ditambah ya, ditambah ini beban-beban semua, terus habis ditambah, dikurang ini, ya dikurang pendapatan. Itulah hasil laba bersih. Laba bersih itu adalah keuntungan dealer itu ya, dalam 1 bulannya. Keuntungannya ini 3.580.000. Itu keuntungan dealer ya. Di situ bisa dilihat bahwa dealer ini mengalami keuntungan sebesar 3.580.000. Di situ jadi dealer itu meningkat ya laporan keuangannya ya dalam 1 bulan. Terus apalagi dikerjakan lagi setelah pendapatan. Laporan perubahan modal ya. Di situ perubahan modalnya yang pertama itu modal awalnya tadi 45 juta itu, kemudian akun-akunnya adalah 8 bersih ya. 8 bersih turun lagi di sini ya, 35 ya. Terus dia dikurang lagi dengan pemakaian tadi Sanjaya pergi ke jalan-jalan ya. Di situ jadi hasilnya adalah modal akhirnya itu ya. Terus lagi masuk ke laporan neraca keuangan. Neraca keuangan itu adalah di sini untuk mengetahui apakah laporan keuangan kita seimbang nggak antara aktiva dengan pasiva. Ya, selanjutnya kita melangkah ke laporan neraca keuangan. Ya, di situ akun-akunnya adalah di sini yang pertama itu aktiva lancar, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka ya.
Terus pasifa adalah pasifa lancar, utang usaha, utang bank. Terus kemudian nextnya lagi kuitas, yaitu modal Tuan Sanjaya. Di situ kita jumlah semua. Kalau di sini tidak seimbang, di sini juga mengalami kesalahan buat kalian laporan keuangan ya. Di situ bisa dilihat bahwa kalian tidak seimbang, yaitu tadi kalian akan mengalami kesalahan di situ, mungkin dari memasukkan nilainya kah, atau mungkin kalian salah tulis di situ. Disitulah kalian mengulangi lagi dari awal tadi transaksi. Setelah itu kalian masuk ke laporan arus kas. Di sini semua akun-akunnya, yaitu arus kas dari aktiva operasi, yaitu penerima dari pelanggan tadi 26 juta. Terus arus kas keluar, kemudian beban admin umum itu sebesar 22.420.000 ya. Terus beban pemasaran tidak ada tadi ya, dimasuk beban pemasaran dia itu totalnya itu 3.580.000. Kemudian masuk tahap kedua, itu arus kas dari aktiva investasi. Di situ pembelian peralatan perlengkapan, di situ 18 macam alat-alat kunci mobil tadi sebesar 7 juta. Kemudian satu mesin kompresor itu sebesar 6 juta ya. Itu lagi 16 macam oli mobil sebesar 3 juta. Yaitu itu dijumlahkan sebesar totalnya 20 juta ya. Di situ perlengkapan yang dibeli. Kemudian arus kas keluar, ingat keluar tadi apa, setoran modal 45 juta, kemudian kita pinjam ke bank 25 ya. Terus pemakaian pribadi tadi pergi jalan-jalan 5 juta. Itu dijumlah semua, itu total masuk bersih sebesar 48.580.000 ya. Itu kemudian saldo kas awal periode sebesar 45 juta. Kemudian kita mengalami keuntungan atau laba sebesar 3.500.000. Jadi saldo kita bertambah menjadi 45. Itu ya. Di situ saldo kita bertambah lagi semenjak ada transaksi tadi ya. Oke, sekian dari pembahasan materi pada hari ini. Apa ada yang mau bertanya tentang materi siklus akuntansi? Ya, kalau memang tidak ada, saya berikan tugas buat kalian semua ya. Tugasnya itu per kelompok. Di situ nanti kalian buka si master, kemudian di dalam itu sudah ada tugas-tugasnya, sudah saya bagikan. Tinggal kalian download ya tugasnya di situ. Kemudian nanti tanggal yang saya tentukan di situ kalian kumpul lewat si master ya. Oke, dimengerti tugasnya? Oke. Ya, kalau sudah dimengerti, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.